Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten industri kemasan, yaitu IGAR. IGAR ini nama PT-nya adalah PT Champion Pacific Indonesia. Jadi IGAR ini bergerak di bidang industri kemasan, khususnya kemasan obat dan makanan, terutama obat ya. Jadi IGAR ini dulunya, jadi sejarahnya adalah anak usahanya Kalbe Pharma. Jadi usahanya Kalbe. Sekarang tapi Kalbe sahamnya di IGAR sudah dijual. Jadi Kalbe tinggal memiliki 5,4% dari IGAR. Jadi kita masuk ke profilnya. Jadi IGAR ini berdiri tahun 1975, kemudian IPO di tahun 1990 dengan nama PT IGAR Jaya. Terus tahun 2004 berubah jadi KGO IGAR Jaya, lalu tahun 2010 jadi Champion Pacific Indonesia. Terus IGAR ini punya dua anak perusahaan, yaitu PT Indografur dan Avesta Continental Pack. Di tahun 2018 ada pemegang saham pengendali baru, yaitu Fujimori Kogyo dan Mitsui. Jadi pada tahun 2010 saham Kalbe di IGAR dijual ke PT Kingsword Holding. Kemudian Kingsword Holding ini tahun 2016 menjual ke Fujimori dan Mitsui. Nah, sekarang untuk memegang sahamnya publik punya 15,18%, kemudian Kalbe Pharma punya 5,4%, kemudian PT Kingsword Holding punya 79,4%. Kingsword Holding ini dimiliki oleh 60% Fujimori dan 40% Mitsui. Terus itu dari profilnya. Jadi karena di tahun 2018 itu omset untuk divisi farmasi itu menyumbang 681 miliar. Kemudian divisi non-farmasi menyumbang 95,9 miliar. Sehingga totalnya 777 miliar. Kemudian kalau dari situ sekitar lebih dari 85% omsetnya IGAR disumbang oleh segmen farmasi. Nah, masalah yang sedang dihadapi oleh industri farmasi itu karena BPJS. Jadi BPJS ini dari wawancara saya ke beberapa pihak di perusahaan farmasi, jadi BPJS ini kalau menawar obat parah sekali. Jadi marginnya sangat tipis. Kemudian di tahun 2019 BPJS ada wacana menurunkan belanja obat sehingga pabrik obat kena lagi, sehingga IGAR juga tidak bisa menaikkan harganya. Terus bila dolar naik maka bahan bakunya naik, karena bahan baku kemasan obat itu dari impor. Jadi pertumbuhan IGAR ini akan setara atau seimbang dengan industri farmasi. Jadi industri farmasi sekitar 5 tahun atau 6 tahun
ke belakang terkena imbas BPJS, sehingga IGAR juga. Jadi karena IGAR ini tidak fleksibel untuk menaikkan harga, maka satu-satunya cara untuk meningkatkan kinerja yaitu melakukan efisiensi. Terus dari kinerja di 2018 omsetnya 777, jadi 2016 sampai 2018 omsetnya IGAR stagnan ya. Omsetnya IGAR stagnan. Terus gross profitnya 101 miliar, terus net profitnya 44 miliar. Net profit marginnya IGAR ini di angka 4-6% net profit margin. Jadi bisa dibilang tidak terlalu besar. Kemudian ROE-nya, return on equity-nya 7,17% di 2018. Di 2017 dan 2016 itu sebesar 11 dan 13%. Jadi 2018 menurun, terus ROA-nya 6% di 2018. Nah, ini di layar di ikhtisar keuangannya. Itu dari sisi bisnis. Jadi IGAR ini masih terkendala oleh industri farmasi yang pertumbuhannya kecil, yang masih terdesak karena BPJS, sehingga IGAR juga mengalami nasib yang sama seperti industri farmasi. Nah, berarti ketika Pak Jokowi selesainya sekitar 4 tahun lagi, berarti IGAR akan menarik di 4 tahun lagi, mungkin ya, karena masa depan tidak ada yang tahu. Terus sekarang kita ke keuangan. Dari liabilitasnya 87 miliar, ekuitasnya 482 miliar. Current rasionya di 5,76 miliar, 5,76 bagus. Terus DR-nya di angka 0,18, jadi di bawah 0,2, jadi ini juga bagus. Terus IGAR ini tidak punya hutang bank, jadi tidak punya hutang berbunga, jadi keren. Terus yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah operating cash flow. Jadi operating cash flow di 2018 itu 2 miliar, di 2017 83 miliar, di 2019 sampai kuartal 3 itu 104 miliar. Masalahnya adalah di dalam 3 tahun ini itu capital expenditure atau capex-nya itu 139 miliar. Jadi dalam waktu 2 tahun 9 bulan IGAR hanya menghasilkan free cash flow 50 miliar. Jadi cuma 50 miliar. Itu dari sisi keuangan. Terus dari sisi manajemen, IGAR ini manajemen tanpa jujur ya, jadi ada masalah-masalah disampaikan, terus penyelesaian masalahnya apa juga disampaikan, jadi manajemennya bagus. Terus berikutnya adalah kita sampai ke kesimpulan. Berarti kita ngasih rating. Untuk rating bisnisnya kita kasih nilai B, karena ketidakmampuan IGAR untuk menaikkan harga semaunya. Terus dari sisi keuangan kita kasih rating A, karena
secara likuiditas dan solvabilitas sehat. Terus dari cash flow juga bagus. Yang kurang bagus mungkin free cash flow-nya yang terlalu sedikit. Terus untuk manajemen kita kasih nilai B karena jujur, jadi menyampaikan apa yang terjadi, masalah-masalahnya. Terus dari laporan keuangannya juga bagus. Jadi seperti itu analisa PT Champion Pacific Indonesia atau IGAR. Bila ada pertanyaan terkait IGAR, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bila ada usulan tentang emiten yang ingin kita bahas, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.